Levi mengeluarkan dua pistolnya dari saku celana. Dia sudah menyiapkan banyak barang sedari tadi. Ia tahu musuh terbesar tuannya adalah keluarganya sendiri. Kelvin mengangkat tangan membuat Levi perlahan-lahan menurunkan todongannya. Kenapa paman? Ada apa? Kau anak yang tak berguna sebelumnya dan setelah sukses kau begini. Benar-benar keterlaluan, ucap paman pertamanya. Pria ini juga selalu mengejeknya. Sifatnya pendiam tapi memiliki omongan yang sangat tajam di belakang membuat Kelvin semakin muak saja. Tapi bagaimanapun dia masih menghormatinya sebagai seorang paman. Apa paman? Harusnya kau senang aku seperti ini sekarang, atau kau iri denganku? Tanya Kelvin dengan senyuman remeh. Cih, menjijikan, ucap paman pertamanya sambil meludah ke belakang. Kelvin berdiri setelah itu. Jika kau hebat, maka lakukan saja sendiri. Ujar Kelvin sambil menunjuk-nunjuk semua data itu, dan pergi membuat seluruh keluarga bangkit. Kelvin tersenyum penuh kebanggaan. Levi, kita ambil kekuasaan tanah itu. Levi mengangguk patuh. Baik, Tuan. Nona, ucap seorang wanita yang membuka pintu, tanpa memberi ketukan sama sekali. Siapa kau? Tanya Sofia yang heran. Ah maaf, nama saya Nana. Saya mengantar makanan untuk Anda, ucap wanita dengan penampilan sederhana. Seketika ia tahu pasti gadis itu dari desa. Kenapa kau melakukannya? Aku bisa melakukan hal itu sendiri, ucap Sofia yang merasa tak enak. Sedari tadi dia melamun karena tak ada kegiatan, namun ia malah mendapat kejutan seperti ini. Tidak apa, sebenarnya kedatangan saya kemari untuk menemani Anda, Nona, ucap Nana sambil meletakkan makanan itu lengkap dengan air putihnya. Dengan cepat Sofia mendekat ke arahnya. Sungguh, tentu saja. Maaf ya Nona, sebenarnya saya merasa sedikit kasihan pada Anda, karena baru datang sudah menjadi musuh semua orang. Mereka seperti iri pada Anda, ucap Nana yang membuat Sofia terdiam. Ya, sejak ia datang memang tidak ada yang mau berteman dengannya. Padahal di tempatku dulu, aku teman semua orang. Mungkin aku harus kaku lagi seperti dulu, ucap Sofia yang membuat Nana tak paham. Memang Anda kaku seperti apa? Tanya wanita itu yang masih tak mengerti. Seperti ini, gadis itu memperlihatkan wajahnya yang datar. Saya siap melayani Anda, Tuan. Nana menutup mulutnya, seperti ingin tertawa. Kenapa kau menertawakanku? Tanya Sofia yang langsung kesal karenanya. Anda lucu saat bergaya kaku seperti itu, Nona. Benar-benar mirip robot, ucap Nana yang setelahnya dia tertawa terbahak-bahak karenanya. Aku sudah lama seperti itu, hanya saja Tuan Kelvin menyuruhku untuk bebas. Maka dari itu seperti ini, apakah aku cocok bertingkah seperti ini? Tanya Sofia yang membuat kening Nana lagi-lagi mengkerut. Anda ini bicara apa? Tentu saja Anda lebih cocok seperti ini, Anda terlihat seperti manusia sungguhan, ucap Nana yang membuat Sofia langsung memukul lengannya cukup kencang. Aduh, aduh Nana yang merasa sakit di lengannya. Memangnya selama ini aku bukan manusia sungguhan? Tanya Sofia. Anda sungguh seperti robot jika seperti tadi, ucap Nana jujur sambil mengelus lengannya yang masih perih. Gadis ini tak kira-kira memukul orang. Sofia terdiam, hingga tangan Nana tiba-tiba gadis itu genggam. Nana, apa kau sungguh akan menjadi temanku? Wanita itu melepaskan tangannya. Tentu saja, Nona. Sekarang hiduplah dengan baik, sampai Tuan bosan pada Anda dan melepaskan Anda, maka Anda akan bebas setelahnya, ucap Nana sambil tersenyum. Siapa yang akan bebas? Tanya seseorang yang suaranya terasa familiar, membuat keduanya menoleh dengan ketakutan, terutama Nana yang sudah mulai keringat dingin. Mungkin maksudnya bebas melakukan apa saja, ucap Levi yang tiba-tiba membuat Kelvin menatapnya sambil menyipitkan mata. Levi, jangan bawa hubungan asmaramu di sini, ujar Kelvin, membuat Levi mantapnya dengan mata terbuka. Nana menunduk. Maaf Tuan, saya harus pergi. Maaf sekali lagi, Nona. Makan ya. Setelahnya wanita itu pergi meninggalkan mereka, namun Levi terus memperhatikan dari kejauhan. Tak lama sebuah siku menghantam perutnya cukup keras.
Sudah melihatnya. Lagi pula apa bagusnya wanita itu? Dia sama sekali tak menarik, penampilan biasa-biasa saja. Aku akan bawakan wanita yang menggoda untukmu nanti. Tapi tak ada jawaban, Levi malah menunduk. Tuan, saya permisi dulu. Tanpa jawaban dari Kelvin, anak buahnya itu langsung pergi begitu saja membuat dia kesal. Hah, pria itu sulit sekali dibujuk. Sofia mendekat ke arah Kelvin. Mereka ada hubungan. Tanya Sofia yang ingin tahu. Bujang lapuk itu, terlalu tuan untuk wanita tadi, tapi bodohnya dia selalu mengejarnya, ucap Kelvin yang menghembuskan nafas kasar karena masih saja tak paham. Itulah cinta, tuan. Mungkin Tuan Levi adalah orang yang tidak mudah menyukai seseorang dan ketika dia menemukan orang yang tepat, sulit untuk melepaskannya, ucap Sofia, yang membuat Kelvin menatapnya dengan wajah serius. Ada apa, Tuan? Jadi aku termasuk begitu? Tanya Kelvin dengan wajah datar. Memangnya Anda tidak mudah suka pada orang? Tanya gadis itu. Tidak, semua yang aku temui kadang musuhku. Jadi mana mungkin aku menyukai seseorang? Tanya Kelvin tersenyum remeh, sambil berjalan ke tempat tidur. Semoga Anda mendapatkan orang yang menyayangi Anda, dengan tulus dan juga mencintai kekurangan Anda, Tuan, ucap Sofia yang menggenggam kedua tangannya dan matanya tertutup, dia terlihat sungguh-sungguh berdoa untuknya. Semoga Tuhan mengabulkan, balas Kelvin yang membuat mata itu terbuka, satu senyuman terbit dari bibir Sofia. Ia senang Kelvin mengamini doa yang dirinya panjatkan. Padahal doa itu untuk pria itu juga, tapi Sofia tetap senang, karena mungkin setelah ini pria itu akan mendekat pada Tuhan. Semoga Tuhan melindungi Anda, tuanku. Sedangkan jauh dari sana Levi mengikuti Nana sampai ke dapur, saat wanita berumur 22 tahun itu berbalik badan sambil membawa sapu, Levi ada di belakangnya yang otomasi mereka saling bertabrakan. Maaf, apa kau tidak apa-apa? Tanya Levi sambil memeriksa Nana, tapi gadis itu menghindar. Walau Levi itu pria yang cukup muda untuk dikenal tentang umurnya, wajahnya tampan seperti duda yang ada di novel kegemaran, tapi ia tetap saja merasa kurang suka padanya. Bukan ia seleranya tinggi, tapi ia tidak menyukai pria berumur, hanya itu saja. Tuan Levi, jika Anda tidak ada hal lagi yang perlu dibahas, lebih baik jauhi saya. Ujar Nana dengan tangan yang memegang keningnya, karena gagang sapu itu terkena kepalanya tadi. Aku, ucap Levi yang tidak tahu mau menjawab apa, tapi langkahnya tiba-tiba saja menarik pria itu kemari. Tuan, bukan saya bermaksud sombong atas tingkah saya selama ini, saya hanya yakin Anda pasti akan memiliki pendamping yang lebih baik daripada saya. Lagi pula penampilan saya sama sekali tidak cocok dengan Anda, ucap Nana yang masih saja menunduk. Maaf selama ini kau tidak nyaman dengan tingkahku, mungkin kau benar. Aku harus mencari penggantimu, ucap Levi yang membuat Nana menatapnya. Terima kasih, Tuan. Saya harap Anda menemukan orang itu, saya permisi. Pamit Nana, yang melangkah pergi meninggalkan Levi, tapi mata pria itu terus menatapnya.